Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur ya, anak-anak yang soleh-solehah kelas 3A. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS terkait tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Oke, yang pertama adalah apa itu tradisi? Jadi, tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan terus-menerus oleh keluarga atau masyarakat. Nah, tradisi itu bisa berupa acara, cara berpakaian, makanan, atau kegiatan tertentu. Nah, tradisi ini diajarkan dari orang tua ke anak-anak mereka. Tradisi adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah cara hidup suatu kelompok manusia, termasuk diantaranya bahasa, kemudian musik dan tarian, lalu ada pakaian adat, selanjutnya tradisi dan upacara. Jadi, tradisi itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri kan sudah pernah kita pelajari ya di pelajaran sebelumnya. Jadi, ada pakaian adat, kemudian juga ada tarian, ada rumah adat, dan lain sebagainya. Penyebab keberagaman tradisi di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu punya banyak tradisi karena yang pertama itu banyak sekali suku bangsa. Seperti yang kita ketahui kemarin, suku bangsa di Indonesia itu ada sekitar 1430 suku yang ada dari Sabang sampai Merauke yang sempat kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sunda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, juga ada perbedaan tempat tinggal. Ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di pantai, di dataran rendah, dan juga ada yang di dataran tinggi, dan seterusnya. Kemudian juga ada pengaruh agama dan kepercayaan. Jadi kita sudah tahu sendiri ya, kemarin kita sudah pelajari bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama ada agama Islam, kemudian yang kedua ada agama Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Jadi banyak sekali ya agama yang ada di Indonesia kita ini. Selanjutnya, ada juga perbedaan sejarah dan pengalaman tiap daerah yang menyebabkan tradisi di Indonesia itu sangat beragam. Nah, bagaimana tradisi ini terbentuk? Jadi, tradisi ini terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali. Nah, tradisi ini berasal dari nenek moyang yang diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, tradisi itu diwariskan dari nenek moyang ke anaknya, kemudian ke anaknya lagi, sampai akhirnya pada kita sendiri ini. Nah, lingkungan alam mempengaruhi tradisi. Jadi, tradisi itu berbeda-beda bergantung dari tempat tinggal. Contohnya, di daerah pantai itu ada tradisi laut, seperti ada upacara melarung. Kemudian di daerah pegunungan itu misalnya ada tradisi pertanian, seperti syukuran panen atau pesta yang dilakukan setelah panen. Jadi beda ya, yang ada di pantai sama di gunung itu sudah pasti berbeda tradisinya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh tradisi terhadap ekonomi masyarakat. Ternyata dengan adanya tradisi itu mempengaruhi dari ekonomi masyarakat tersebut. Misalnya banyak tradisi yang berkaitan dengan kerajinan tangan, pertanian,
perdagangan, dan juga festival tradisional. Itu dapat meningkatkan penghasilan warga ya. Yang selanjutnya yaitu contoh tradisi di daerah petani. Jadi tradisi yang ada di daerah petani dan juga nelayan itu pasti jauh berbeda. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang di daerah petani ya. Contohnya itu adanya pesta panen. Jadi pesta panen itu dilakukan setelah panen berhasil sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, sehingga bisa meningkatkan kebersamaan warga desa. Nah, jadi kesimpulannya, tradisi itu penting karena apa? Yang pertama adalah karena menjaga budaya daerah. Kemudian karena dapat menghubungkan kita dengan masa lalu. Dan yang ketiga adalah dapat mempererat kebersamaan masyarakat. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.